Oi graphic designer, balik lagi di channel gue Sony April, tempat lo belajar dan sharing tentang Photoshop. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang moving tool sama selection tools. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas tentang section crop tool, eyedrop tool, sama healing brush tools. Jadi sebelumnya guys, jangan lupa like sama subscribe-nya dulu. Plus nyalain lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan sama video-video gue selanjutnya. Nah, jadi langsung aja kita ke Photoshop. Nah, di awal ini kita bikin file barunya dulu. Nah, kita pakai settingan yang sama kayak video sebelumnya. Gue pakai settingan A4, terus pakai 300 dpi. Langsung aja create filenya. Yang pertama kita pelajarin itu ada crop tools. Nih, nah di crop tools ini gunanya buat motong cuy, buat motong kanvas atau area kerja lo. Ini kanvas nih. Nah di crop tool ini lo tuh sebenarnya bisa bebas. Bisa misalnya mau lo potong jadi segini atau lo mau potong manjang jadi kayak gini, itu bebas. Tapi juga bisa sesuai dengan rasio yang lo mau. Nah caranya gimana? Lo tinggal pilih di sini cuy. Di sini pilihannya ada 1:1, 4:5, 5:7, 2:3, 16:9. Banyak lah pilihannya kayak gini. Nah ini misalnya klik yang 4:5 nih. Tek. Nah dia otomatis nih ukurannya gini. Ketika lu kecilin gedein, dia akan ngikutin tuh. Mau kalau gede jadinya segini, jadi segini tuh. Tapi ukurannya akan tetap 4:5 tuh. Gitu. Sama halnya kalau misalnya lu ganti ke 16:9. Loh, tapi ini manjang bang. Bisa nggak dijadiin potret? Bisa coy. Lu tinggal klik yang ini nih. Dah, berubah kan jadi panjang. Itu. Nah, itu untuk milih yang rasio. Nah, untuk yang straighten ini tuh gunanya kayak gini cuy. Lu import dulu nih file, misalnya foto ini ya yang udah gue siapin. Ketika lu dapet materi yang fotonya agak miring terus mau lu lurusin, caranya gini cuy. Lu tinggal klik ini. Nah, habis itu nih, misalnya lu mau ngelurusin area matanya, tinggal nih lu klik di sini, tek, habis itu lu lurusin ke area mata ini. Nah, dia akan lurus cuy. Ketika lu pindah ke move tool atau ke tools lainnya, dia akan langsung automated ke crop dan ini hasilnya. Tuh. Di sini ada pilihan juga nih cuy, ada fill. Fill itu ada 2, ada background, ada 3 sorry. Ada background default, ada generative expand, ada content aware fill. Untuk nyalain 3-3-nya ini enakan nih, kita resize dulu. Tek, ini gua resize dulu. Habis itu balik lagi ke crop tool. Nah ini 3 udah bisa. Kalau tadi sebelum ini di rasterize, content aware-nya kan nggak bisa dipilih. Nah perbedaannya gini, kalau lu pilih yang background default, ini akan tongan nanti yang ada di luar nih, begini nih. Nah ini akan jadi hitam nih warnanya. Nah kalau misalnya ini lu ganti deh mau merah. Nah ini akan jadi merah background-nya. Tergantung warna background yang ada di sini. Kalau lu ganti jadi generative expand, ini akan pakai AI cuy. Dia akan memperbesar gambarnya, AI-nya yang bekerja gitu. Ini kita coba aja, kita langsung enter ya. Dan otomatis ini cuma bisa dipakai program yang asli, bukan bajakan. Agak lama ya. Nah, kayak gitu cuy. Nah selanjutnya kalau misalnya gue potong dengan, ini misalnya gue ganti jadi content aware fill. Kita lihat bedanya ada di mana. Nah, lumayan bagus, tapi menurut gue ini kurang realistik sih bagian sininya nih. Beda sama kalau di yang ini generative expand, akan lebih halus sih. Ini pecah-pecah random gini karena dia akan cuma ngopi cuy. Ini ketahuan banget nih. Ini bagian ini nih. Nah ini bagian ini ngopi berderet sini nih. Gitu. Jadi kurang maksimal aja hasilnya. Gitu aja. Oh ya ada satu lagi. Ketika lu motong sebenarnya lu bisa milih cuy. Ada pilihan gini. Lu mau pakai grid atau bisa lu rule of thread. Ini buat doyan layout rapi-rapi nih, bisa pakai ini. Bisa yang diagonal, terus triangle, golden ratio, golden spiral, dan ini ngikutin cuy. Tuh. Ngikutin dia. Misal golden rasionya yang ukuran ini ya begini. Gitu. Kita ke next tools. Yang kedua itu ada perspective crop tool. Misalnya nih gue udah download gambarnya. Misalnya lu mau ngambil gambar ininya doang kan. Nanti gue mau timpa gambarnya, mau gue replace. Nah lu tinggal gini cuy. Lu tinggal klik yang ini. Tinggal garis. Tep.
Tek. Nah ini ketika lu enter, dia akan langsung kotak gini, jadi kanvas lo, jadi gambar kerja lo. Itu cuy. Selanjutnya, nah kita ke next tools, yaitu slice tool. Nah kalau slice tool ini sesuai namanya, ini tuh buat motong. Beda sama crop. Kalau crop tadi tuh kan ketika lu select, ketika lu udah kayak gini nih, misalnya gue mau ini gini, segini, habis itu lu enter, kan dia langsung kepotong. Nah kalau slice tool tuh beda cuy. Itu bisa lupa, lu seakan-akan lu udah motong tapi lu belum motong. Kepotongnya itu ntar waktu lu save for web page. Contohnya gini, misalnya nih gue tandain ya, ini 1, kita potong jadi 3. Misalnya gini, nah ini ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 area nih ya. Ini gue zoom biar lu kelihatan. Ini ada tandanya 1, 2, 3. Jadi ini kepotongnya itu 1 area ini, 2 area ini, 3 area ini. Nah ini lu bisa kerjain dulu cuy. Misalnya lu desain dulu lah. Apa nih? Misalnya lu timpa lagi. Misalnya lu timpa sama gambar anjing ini deh. Misal nih gambar anjing ini. Ya kan gambar anjing ini juga kepotong di bagian kepala orang, di bagian anjing ini sama di tangannya. Nah itu akan kepotong ketika lu save. Karena ini buat contoh kan. Nah ini tinggal langsung save. Save-nya tuh Ctrl Shift Alt S. Kayak gini. Ini langsung aja lu save. Misalnya di V3 deh. Sini langsung save. Tek. Ingat ya, ini udah kepotong di sini 1, ini area 2 nih yang panjang, ini area 3. Nah, kita lihat file. File jadinya kayak gini, cuy. Dia akan otomatis bikin folder. Nah, ini akan kepotong jadi gini. Tuh, sesuai sama croppingan lu yang ini. 1, 2, 3. Nih. 1, 2, 3. Gitu cuy. Nah, ini tuh biasanya dipakai di carousel. Kalau lu mau bikin carousel yang gambarnya seakan-akan nyambung padahal kepotong, nah ini pakainya slice tool. Gitu. Nah, habis itu kita next ke tools selanjutnya, yaitu eyedrop tool. Nah, eyedrop ini tuh yang ini. Nih, set. Ini tuh fungsinya untuk ngambil warna. Ngambil warna dari yang lo klik, yang lo arahin, toolsnya lo arahin kemana. Misalnya ini nih, putih. Nah, akan kebacanya di swatches ini, jadinya bukan putih, malah ini abu-abu. Dia kan presisi cuy, di titiknya. Di titik, misalnya nih gue zoom ya. Ini kan zoom, ini ada pixel-pixel gini. Nih, akan keambil nih warnanya. Ini misalnya gue mau ngambil warna yang hitam ini nih. Ya udah ini tinggal gue klik. Tek. Nah ini keluar hitam ini. Misalnya gue ngambil yang ini kuning. Tek. Keambil warnanya. Jadi bisa lo pakai buat brush lo nanti. Nih di sini. Misalnya lo mau yang mana? Coklat lagi. Akan keambil dan lu bisa lihat historinya di sini. Nah, terus sample size. Nah, sample size ini tuh misalnya gini. Misalnya ini gua pilih yang 3x3 average. Nah, misalnya gua klik yang ini nih, coklat ini nih. Dia nggak akan dapat warna coklat karena ada warna yang lainnya. Ini kita coba aja. Tek. Tuh, coklatnya beda, cuy. Coklat ini sama ini. Karena dia itu ngambil 3:3 by average. Ini 3/3 average. Jadi ini 3 pixel ini 1 2 3 1 2 3. Jadi ini dia ngambil rata-rata warna yang ada di 3 pixel ini. 3 kali 3 nih. Misalnya gue klik yang ini. Tuh. Ini kan warnanya muda, tapi yang keambil kan lebih tua gitu. Kalau misalnya lu gedein, misalnya 5:5, ya dia akan ngambilnya per 5 pixel 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya gue klik yang misalnya yang ini. Tuh, ini kan muda, tapi yang keambil coklat tua. Gitu cuy. Berlaku seterusnya, ini per 11, ini per 31 sampai 51 bahkan sampai 100. Dia akan ngambil warna, ini lebih parah lagi kan tuh, jadinya lebih gelap karena rata-rata 100 pixel di titik ini ke kiri dan ke kanan, atas dan ke bawah itu warnanya tuh gelap tuh. Jadi keambil warnanya gelap. Padahal yang gua klik titik ya titik yang terang. No, gitu cuy. Kalau yang sample all layer ini, gue biasanya sih biar gampang. Ini kalau lu pilih yang all layer itu akan kebaca bagaimanapun yang paling depan dan yang lu klik. Misalnya warna ini hijau, yang keklik yang hijau. Kalau misalnya lu pakai yang pilihan ini, itu ketika nanti ada ini, ada banyak layer cuy. Misalnya gini,
Nih gua ambil yang ini deh misalnya. Ini kan masih all layer ya. Ini gua nggak apa-apa deh segini deh. Ini masih yang all layer. Ini putih nih, ambil putih. Kalau misalnya gua ganti current layer, berarti kan kepilihnya yang ini. Ya tetap putih. Tapi kalau misalnya gua pilih yang background, jadinya hitam. Yang ininya tuh di-ignore, dihiraukan. Karena yang gue pilih itu tergantung layer yang ada di sini. Gitu. Sama ini juga pilihannya ada layer no adjustment. Kalau yang no adjustment ini biasanya yang pure warnanya sebelum diapa-apain. Sebelum lu atur level, sebelum lu atur curve sama color balance-nya. Gitu cuy. Tapi gue gak pernah pakai yang selain yang all layer ini. Gue selalu pakai yang all layer ini, yang kelihatan di mata aja. Karena kalau misalnya ini sampai gue ganti-ganti, kadang gue bingung. Misalnya nggak sengaja keganti gitu, jadinya bingung gue. Tadi file warnanya kok beda gitu kadang. Ternyata ya, bagian ininya nggak sengaja keganti. Gitu cuy. Selanjutnya kita ke color sample tool yang ini. Nah kalau ini itu tuh buat ngambil mood color gitu. Misalnya gue mau ngambil birunya, gue klik di situ, terus gue ngambil coklatnya, terus coklat skin tone-nya yang mudanya, terus biru tuanya, terus warna pinknya, terus warna apa lagi ya? Warna hijaunya gini. Ini bisa sampai 10 cuy, 10 titik. Nih, lo klik-klik aja. 9, 10. Oh, udah 10. Nah, di mana ngelihatnya? Ini lu bisa ngeliatnya di sini cuy, di info. Caranya ke window, info ini atau F8. Shortcutnya tuh F8 info. Jadi lu bisa ngeliat nih, oh nih RGB-nya titik 1 ini 236891. Nah, jeleknya ini tuh nggak bisa langsung ke import ke swatches-nya di sini cuy. Lu ngebaca ini aja. Terus selanjutnya kita ada ruler tools. Selanjutnya kita ada ruler tools. Ini pengatur. Ruler. Pengatur anjay. Kayak dewa. Ini tuh buat ngukur cuy intinya. Nah cuman ini kan settingannya oh ini settingan udah senti. Ini enak nih kalau settingan udah senti. Cara ngeliatnya gini cuy. Misalnya gue mau ngeliat panjang tangannya nih berapa dari sini ke sini. Nah ini bisa kelihatan. Tek di sini nih, di info, di panel info. Ini di sini. Kemiringannya 47 derajat, panjangnya 50 cm. Karena ini kan settingannya udah senti nih, cm. Kita tahu ini 50 cm, 50,74 cm. Gitu cuy, itu buat ngukur doang sih. Ini misalnya gini, oh ini panjang tangannya berapa sih? Misalnya tuh 146 cm, anjay, tangan dewa. No, panjang banget, 146 cm. Kemiringannya 120 cm. Biasanya ini kalau nyata ke 1:1 ya, ini emang kan file high res kan, file gede. Jadi sampai ratusan senti gitu. Cuma kita lihat aja nih, ini berapa? Tuh 141 cm. Ini tingginya nih 211. Kiri ke kanannya 141 cm. 1 kali 2 meter kayak kuburan. Lanjut kita ke Node Tools. Nah, Node Tools ini tuh biasanya yang make tuh senior desain grafis, art director sama creative director. Ini karena buat apa? Iya, buat ngasih revisi ke desain grafisnya. No, lu bisa nulis di sini nih notes. Misalnya awannya kurang kelihatan. Terus misalnya yang ini bau. Apa kayak bebas lu tulis lah ya gitu. Ini tentang revisian gitu intinya. Biasanya tuh desain grafis mah nggak ngasih. Yang ngasih mah art director, creative director. Ngasih note mas ini kurang ini gitu. Ini pakai ini. Ini cuman berlaku untuk Photoshop original karena harus di save-nya file save as save to cloud document. Jadi satu ID, misalnya pakai ID perusahaan, jadi file ini bisa dibuka di komputer mana aja asal pakai ID yang sama. Gitu cuy. Jadi cepet lah ngerjainnya kalau misalnya pakai yang original. Jadi lu tinggal ngasih notes ini nanti kebaca di desain graphic designer lo, langsung dia kerjain buat ngerjain revisinya. Biasanya kayak gitu. Terus yang terakhir count tool. Nah kalau count tool ini tuh cuma buat ngitung sih. Misalnya nih, biasanya kalau misalnya ada klien yang gua mau di satu gambar itu bolanya ada
20 misalnya gitu. Dia udah ngasih mandatory kayak gitu. Lu harus masukin 20, tapi kan kadang kita sebagai ini kan gak terlalu ngeh ya. Anjir 20 mana nih? Nah, kita ngitungnya begini, kita klikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 20. Wah, ternyata pas dihitung sampai bola terakhir ada 23. Berarti harus ada yang lu delete. Nah, itu tuh cuma buat nandain gitu, biar lebih gampang aja, lu nggak nunjuk satu-satu 1 2 3 4 5 ribet gitu. Ini pakai count tool ini buat ngitung. Gitu cuy. Fungsi dari count tools. Kita lanjut ke tools berikutnya di section spot healing brush tool. Ini kita coba pakai gambar yang agak crowd ya. Masukin ke Photoshop. Nah, ini yang pertama. Spot healing brush tool. Ini tuh fungsinya ya buat ngapus cuy intinya. Nah, di sini tuh ada 3 pilihan. Ada content aware, create texture, sama proximity match. Ini gue kasih tahu aja, gue tuh jarang pakai yang proximity match. Karena apa? Karena kagak jelas tuh. Gue nggak tahu kenapa ya. Nggak jelas gitu. Jadinya kurang kepake cuy. Yang proximity match. Nah, kalau lu pakai yang content aware, otomatis ini kan ini ya, dia akan ngambil yang terdekat, ya kan? Misalnya ini buat nambel, walaupun nggak rapi dan perlu dirapihin lagi. Nah, tapi udah much better menurut gua, masih lebih kepake daripada yang proximity match tadi. Tuh, ketika lu klik-klik gini mah bersih dia, rapi. Tuh. Nah, ya kan hilang tuh orangnya. Nah, kalau lu yang pakai create texture, dia akan jadi tekstur cuy. Sesuai sama namanya. Misalnya gini, create texture, kita ngilangin yang ini lagi. Tuh. Dia kayak ngambil rata-rata antara yang gelap bagian sini, bagian sini sama yang terang bagian sini. Dia ngambil rata, nah itu jadi tekstur sama dia. Yang terdekat juga masih tetap. Wah, jadi dia modelnya tuh kayak di blur gitu. Karena dia ngambil rata-rata daerah sini. Oh, daerah sini warnanya itu dibikin tekstur sama dia. Dibikin rata-rata. Nah, ini biasanya kepake kalau misalnya gambar lu belakangnya itu bokeh banget gitu. Bokehnya tuh yang parah gitu bokehnya. Bokehnya tuh yang kuat gitu loh. Blurnya tuh yang mungkin sampai ngeblur parah. Nah, ini tuh berguna karena akan lebih ngeblend lagi pakai tools yang ini gitu. Jadi biasanya kalau yang spot healing brush ini, yang ini itu gue pakainya cuma yang content aware sama yang create texture itu, dan itu tergantung kondisi. Terus selanjutnya ada remove tool. Nah, kalau remove tool ini buat ngilangin juga intinya, tapi ini biasanya pakai AI cuy. Pakai AI-nya Firefly, AI Photoshop. Tuh. Terus lu juga bisa kayak gini. Lu pilih yang find distraction, lu pilih yang people. Finding people tuh, udah. Dia akan ngedeteksi kan objeknya kan filenya di sini nih. Fokusnya. Dia akan ngedeteksi ada yang bocor-bocor nih. Udah. Habis itu tinggal lu klik ini oke. Hilang semua. Dan ya nggak rapi-rapi banget cuy. Tuh. Karena ada yang tabrakan-tabrakan gini tuh. Nih ya tuh. Karena dia ngopi yang area terdekatnya dia. Tuh. Bagian sini lihat tuh. Bagian sini oke sih. Karena bagian yang terdekatnya tuh warnanya tuh solid begini. Jadi AI-nya bekerjanya tuh maksimal. Tuh. Sing. Oh ini gak kedetek nih yang ini nih. Kedeteknya mungkin kebacanya barang kali. Lu juga bisa pilih wire and cable. Yang ada kabelnya nih. Banyak tuh kabel. Dia bisa nyari juga wire and cable. Bam. Hilang kabelnya. Lihat. Nggak ada kabel. Tuh. Set. Nice. Dan ini bisa generatif AI off. Bisa AI on. Bisa auto. Nah biasanya sih gue pakainya yang auto. Kalau off tuh yang tadi ya. Kayaknya generatif tadi tuh makanya kurang presisi. Cuma karena tadi kebetulan gue udah ngetes buat bikin konten ini ya, tadi udah ke selectnya yang off. Jadi kita coba yang AI on. Coba kita yang pilih yang people ya. Tadi kan kita udah lihat tuh, di sini masih ada yang cacatnya. Nah ini coba kita oke. Kita pakai yang generatif AI on.
Ting. Nah, lebih rapi ininya. Tadi kan agak ngeblur, ini lebih tajam gambarnya. Terus bagian orang ininya juga lebih rapi. Lebih rapi, ini lebih rapi. Ya udah otomatis lah karena ini AI on. Kalau tadi AI off, sorry ya. Tadi mungkin ada gue salah ucap. Yang tadi off, yang pertama kita coba, yang kedua ini on. Cuman ini cuman bisa dipakai di yang original, bukan bajakan. Nah, selanjutnya kita ke healing brush tool. Nah, ini kita pakai filenya fotonya gini aja cuy. Nah, healing brush tool ini tuh mirip sama clone stem. Yang ini, clone stem tool. Cuman bedanya kalau ini tuh warnanya akan lebih di blend daripada yang clone stem. Kalau clone stem ini tuh hasilnya gini. Misalnya nih gue klik yang bagian mata ini. Kalau gue klik di sini ya, misalnya, warnanya nggak akan ngeblend. Karena bener-bener ngambil seluruhnya di clone dari sini nih, area sini, pindahin ke sini. Nah, kalau yang ini healing brush tool, bedanya misalnya gue pilih ke mata ini. Misalnya gue pilih ke sini, dia warnanya akan lebih ngeblend tuh. Mau gue klik berkali-kali juga warnanya akan ngeblend sama bagian belakangnya. Lebih tepatnya berusaha untuk di blend sama si Photoshop ini ke area yang lo klik. Misal ke area yang lebih terang tuh. Warnanya kan beda sama ini cuy. Bagian sini sama ini beda. Karena dia akan berusaha untuk lebih di blend, lebih dibikin natural gitu. Walaupun ya ini kan terlalu jauh ya. Maksudnya ini kulit orang, ini topi gitu. Misalnya kita pindahin ke pipi deh, ke bagian sini yang lebih gelap. Tuh, lebih gelap. Jadi ada mata nih di pipi nih. Jadi 4 matanya. Kita tambah 1 lagi. Iya, akan lebih muda tuh warnanya. Karena dia berusaha untuk ngeblendin. Tuh. Matanya jadi 4. Anjay, bikin 6. Wah. Kayak ini, iblis bulan tingkat nomor 1. Lanjut. Kita ke patch tool. Di patch tool ini ada 2, ada source sama destination. Kita coba yang source dulu. Cara pakainya gini. Ini misalnya mulut, set. Gua pindahin ke sini. Jadi ini jadi source-nya nih. Source-nya tuh misalnya ini putih-putih, Nah kan, dia di blend warnanya tetap tone warna kulit, tapi ngambil teksturnya dari si bulu-bulu ini. Entah ini bulu apa, bulu kebo kayaknya gitu. Nah, bedanya lu pilih yang destination, ini lu pindah mulut ini, lu pindah ke sini. Tuh. Jadi yang mulut ini pindah destinasi ke tujuannya. Tujuannya kan ke sini. Misalnya lu mau pindahin ke sini. Ya udah si mulutnya pindah ke sini. Lu pindahin lagi ke sini. Nah, pindah sini. Pindah lagi ke sini. Jadi banyak nih mulutnya. Dan itu warnanya tetap si Photoshop berusaha untuk ngeblendin sama backgroundnya. Gitu cuy. Terus kita yang ke selanjutnya cuy. Selanjutnya ada Content Aware Move Tool. Nah, di Content Aware Move Tool ini modenya ada 2. Ada Move, ada Extend. Kalau Move, gini cuy hasilnya. Misalnya ini gue pindahin ya. Gue mau pilih yang namanya bulu-bulu ini. Gue pindahin ke sini. Ke sini deh. Terus gue mau ininya gue puter biar lebih natural. Terus gue done. Dia akan mindahin ngopi area yang tadi lu pindah ke sini. Tuh. Dan akan dibuatnya yang bagian ini nih dibuat lebih natural gitu. Walaupun ya tetap ya ini mah kurang natural menurut gua. Ya namanya AI. Nggak akan sempurna cuy. Gitu. Jadi dia mindahin area yang kita select tadi sesuai dengan kemauan kita. Bisa lo rotate segala macam gitu. Gitu cuy. Kalau lo pilih yang extend, nih misalnya kita modenya kita pilih yang jadi extend. Ini jadi copy cuy. Jadi ada 2. Tuh 1, 2. Jadi 2 nih si bulunya. Tuh jadi ada 2. Kalau tadi tuh move, area yang mau lu pindahin itu akan
Dia content aware sendiri ke area terdekat dia, jadinya ya kurang kayak tadi. Kalau ini jadi lu copy, jadi extend, jadi lu tambah gitu objeknya gitu. Misalnya nih kita coba lagi yang mata. Ini mata ini nih kita pindahin. Set. Kita pindahin ke sini. Terus kita enter aja. Dia akan berusaha ngeblendin ke si topi ini, walaupun ya tetap nggak ngeblend ya. Nah, kalau kita ini move, misalnya nih kita move, set. Matanya pindahin ke sini. Kita enter. Nah, mata sini hilang. Gitu cuy. Matanya pindah. Kalau yang tadi matanya di copy 2 gitu, ditambah extend. Modenya itu ada di sini. Ada move, ada extend. Next, selanjutnya red eye tool. Kalau ini sebenarnya cuman berguna di beberapa kondisi foto. Biasanya pasti lu pernah ada foto yang bentuknya kayak gini cuy. Nih, red eye. Ini karena waktu foto ini diambil, area fotonya ini gelap, tempat fotonya itu gelap, terus ngambil fotonya itu pakai flash. Jadi ada red eye-nya gini nih. Pasti lu pernah lihat nih yang kayak gini-gini yang sering photoshoot di low light studio pasti pernah nih ketemu ini. Nah, cara ngilanginnya itu pakai red eye tool ini, udah disediain sama Photoshop toolsnya. Tinggal lu pilih areanya, tek. Ini lu pilih lagi, tek. Dah. Itu doang. Walaupun ya ini tuh jadinya hitam. Kalau gue pribadi nggak pernah pakai red eye tools ini karena gue lebih pilih gue touch up ulang warna matanya segala macam, gue bentuk dari ulang pakai brush atau gue timba dengan warna pupil mata yang sesuai sama warna mata si subjeknya. Gitu cuy. Sampai situ aja pelajaran kita hari ini. Kita bakal bahas tools-tools lainnya di video selanjutnya. Kalau ada salah kata dan penyampaian dari gue, kita diskusi di kolom komentar. Thank you buat yang udah nonton. Terus jangan lupa cuy, ramein grup Discord gue yang baru gue bangun. Kita diskusi di situ kapan aja, bisa bebas. Gue bakal open selalu dan gue bakal selalu on di situ. Linknya ada di deskripsi, kalian bisa langsung join. See you in the next video. Bye bye.